Nggak ada suaranya, Bu. Astaga, dari tadi saya ngomong tuh tak mute tuh ternyata. Ya ampun. Oke, materi tentang subnetting itu bisa kalian lihat dari video yang sudah saya share sebelumnya. Cuman yang Bu Frans mau tekankan sekarang adalah perhitungan secara live-nya aja. Kenapa sih kita butuh subnetting? Bagaimana caranya menggunakan subnetting sampai menggunakan VLSN? Ya, kalau detailnya kenapa harus ada subnetting dan sebagainya, itu kalian bisa lihat dari cek video yang udah saya share sebelumnya. Oke, sekarang Bu Frans mau share PPT. Udah keluar? Udah, Bu. Udah Ya, ya. Bu. Oke, kemarin itu kan sudah ada videonya ya, yang mulai dari saya langsung ke sini aja. Jadi yang kita pakai itu sebenarnya memang ada dua jenis IP ya, ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, kenapa kok yang kita pelajari IP versi 4? Karena kalau di Indonesia kebanyakan device yang masih support adalah yang versi 4 dulu. Yang versi 6 memang sudah ada tetapi tidak semua menggunakan sehingga komunikasinya agak susah, konfigurasinya agak susah. Jadi sebagai dasar saya akan ajarkan yang versi 4 dulu. Nah, pada dasarnya versi 4 itu terdiri dari 32 bit number ya. 32 bit number itu terdiri dari ini kan ada 192 titik 149 titik 252.76 gitu ya. Setiap titik di depannya titik ini dianggap sebagai satu oktet. Satu oktet itu terdiri dari 8 bit. Kalian perlu ingat-ingat bahwa mesin itu nggak bisa membaca huruf dan dia hanya bisa membaca angka. Dan angka yang bisa dia baca cuma dua, 0 dan 1, angka biner. Nah, dari angka 0 dan 1 itu tadi, untuk memudahkan kita sebagai manusia untuk bisa memahami, maka diubahlah angka biner itu tadi menjadi angka desimal. Begitu, makanya ketemu 192, 149, 252.76. Tapi pada dasarnya mesin membacanya bukan angka ini, tapi bentuk angka biner. Nah, sudah paham caranya biner? Paham, Bu. Paham ya? Lupa, Bu, lupa. Lupa. Oke. Biner itu angkanya berapa dan berapa? 0 dan 1 dan 1. 0 dan 1 gitu ya. Nah, karena kita berbicara IP versi 4, di layar kalian munculnya apa? Halo? Muncul yang Ibu IP. tulis 01. Oh, PIN ya. Bu Frans lagi nulis nih kelihatan ya? Ya, Ya, Oke. Bu. kelihatan dulu. IP versi 4 itu kan terdiri dari 1 titik, 2 titik, 3 titik. Ini ya. Ini adalah oktet 1. Ini adalah oktet yang kedua. Ini oktet yang ketiga. Ini oktet yang keempat. Nah, setiap satu oktet ini akan terdiri satu oktet. Satu oktet itu terdiri dari 8 bit. Ini dulu yang perlu dipahami ya. Oke. Nah, bagaimana caranya mentranslasikan? Tadi kan ada angkanya berapa tadi? 192, misal 168, 10.1 misalnya ya. Nah, yang dibaca mesin bukan angka-angka ini, tetapi yang dibaca mesin adalah angka-angka dalam bentuk biner. Nah, ini harus ditranslasikan dulu menjadi biner. Caranya gimana? Nah, kalau angka 0 dan 1 itu kalau bilangan biner itu basis 2 ya namanya ya. Basis 2. Berarti cara menghitungnya adalah sama seperti kalian kalau nulis Arab itu kan dari kanan ke kiri gitu ya. Kalau kita nulis Latin itu dan dari kiri ke kanan. Nah, ini dibalik dari kanan ke kiri. Nah, satu oktet isinya 8 bit. Berarti kita isi ada 8 bit di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini bingung? Ya, Bu. Kecepatan. Bukan kecepatan. Enggak, Bu. Enggak ya. Lanjut. Oke. Nah, kalau cara menghitungnya adalah di sini cara menghitungnya di sini adalah kita start dari 2 pangkat 0 dulu. Berarti di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Kenapa kok nggak sampai 2 pangkat 8? Padahal kan hitungnya 8 bit.
Karena mulainya dari 0. Pinter, mulainya dari 0. Aduh, Bu Frans tuh sayang loh kalau misalnya mahasiswanya pinter-pinter gini. Wes. Wes. Ngel. 0 sama dengan? 1. 1. Loh, sing kena 1 apa 0? 1. 1. 0. 1. 0 apa 1? 1. 1 apa 0? 1, Bu. 1. Oke, 2 apa enggak 1? 2. 2. Terus. 4. Yes, terus. 16. 16. 32. Ya. 64. 64. 128. 128. Nah, sekarang kita punya angka di sini, angkanya adalah 192. Cara menghitungnya adalah 192 itu sama dengan angka berapa tambah angka berapa, ambil dari angka yang paling tinggi dulu. Angka ini bisa ya? 128. Kira-kira 128 ditambah berapa, hasilnya jadi 192. 64. Tambah 64. Coba hitung ya. 128 tambah 64. 12, 1, 9. Pintar. Maka yang dicentang-centang ini tadi diubah angka binernya menjadi 1. Sisanya dikasih angka 0. 3, 4, 5, 6. Sampai sini paham? Sing bingung takok norek. Kalau bingung tanya. Bu Frans kasih contoh lagi, ini tak hapus. Kalau ini nggak ngerti, subnetting nggak ngerti, subnetting nggak ngerti, VLSM nggak ngerti, PLSM nggak ngerti, routing bingung loh kan, repot kan. Yuk lagi, Bu Frans minta diganti angka 168. Yuk, nih ya. 168 ya. Oke, 168 itu sama dengan berapa tambah berapa tambah berapa. Kita hitungnya gini aja. 168 kurangin angka terbesar dulu, kurangin 128. Jadi berapa nih? 0, 40 ya. 128 ikut. 40 itu kira-kira dari angka ini berapa tambah berapa? 32 sama 8. 32 sama 8. Sip. Berarti saya ubah binernya, berarti yang ada centangnya berarti angka 32 sama 8. Ayo telat ya. Oke, yang agak angka centangnya berarti dikasih angka 1. 1. Sisanya dikasih angka 0. 0. 0, 0, 0, 0. Paham? Paham. Lagi. 10, angka 10 jadi berapa? 10 itu berapa tambah berapa? 8 tambah 2. 8 8 tambah tambah 2. 2. Berarti di sini 1, di sini 1, sisanya dikasih 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Paham. Paham. Oke, sekarang Bu Frans mau coba. Gimana ya? Stop sharing dulu. Oh, jangan stop sharing. Bu Frans mau kalian coba angkanya begini. Oke, Bu Frans minta kalian mentranslasikan ini menjadi sebuah angka biner. 203 46. Ini 46 ya. Titik 172 titik 19. Yuk. Dijadikan angka biner. 203 46 172 19. Tak kasih waktu 2 menit sampai 10.14.
Berapa, Bu? Apa 203. itu? Lupa. Ya wes, tak jajarno. Saya gak lupa. Wes. Oh, kok gini? 6. Bagaimana cara mengecilkan ini? Nah, tak gini kan deh. Wes, yuk. Sudah? Sudah? Ada yang sudah selesai? 203 jadi binernya berapa? Ini sudah 1016. 12 4. 03 jadinya 11001011. Bentar, 11 aduh 11 001011. 011 itu 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Coba cek ya. Coba cek ya. Berarti di sini ini 128, ya kan? Di sini 64. Yang kamu kasih satu ini loh. 32 16 ini 8. Ini 2, ini 1. Yuk ditambah. 128 64 tambah ini 10 tambah 11, 128 tambah 64 192 ditambah 11. 203. Sip. Ayo yang lain 46. 46 Ulang-ulang. 00101110. Gini. 23 tuh 23. Gini. Coba mana cek. sih Bu tulisannya? Iya. 128 64 ini 32. 32 ini 16 8 2 8 keliru nih Bu Franci. Oh iya. 8 4 2. Ya. 32 tambah 8 40. 40. Oke, benar 46. Lanjut. Yang lain. 172. 10101100 1010 1100. coba cek. Yuk, 72 ya. Ini 128. 64 ini 32. 16 ini 8 sama 4. Oke, ini 40. 40 tambah 4 tambah 4 44. 44 tambah 128. 12 1 7 pintar. 19 yuk. 001011 00 1 0011. 1. Berarti di sini adalah 32. Kok 32? Ya benar. Itu 2 3 1
1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini masih 7 nih. Kurang ya? Nolnya 3, Bu. 0, 0, 0, 1. Gini. Ya, satunya tuh di 16. Oh, salah. Gini, 00, 1, 000, 1, 00, 11. Iya. Ini berarti jadi 128, 64, 32, ini 16. Ini berarti 2 sama 1 berarti 19. Oke, sip. Pinter. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Siapa yang enggak paham? Yang enggak paham ya, Pak? Enggak berani ngomong. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, jadi gini. Kenapa sih kita butuh subnetting? Karena pada dasarnya IP address yang versi IP address yang versi defaultnya itu kayak kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan seterusnya. Itu dalam satu subnet atau dalam satu gang itu isinya bisa jutaan manusia gitu ya. Misal kelas A. Kelas A itu kan dia bisa hitungannya dalam satu gang saja dia bisa terhitung ada 16 juta orang. 16.777.214 orang. Misal, kayak tadi misalnya Bu Frans bikin IP jaringannya peer-to-peer. Saya kasih kelas A gitu ya. Nah, padahal yang pakai cuma 2 orang, tapi kita menyediakan IP sebanyak 16 juta. Kira-kira menurut kalian gimana? Saya butuhnya 2, tapi saya beli kafling sebanyak 16 juta. Yang bisa ditempati oleh 16 juta orang gitu. Menurut kalian gimana? Mahal, Bu. Jadi terjadi suatu pemborosan ya. Ya, Bu. Nah, kalau suatu pemborosan itu efeknya adalah ya IP-nya akan habis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada sistem namanya di dalam jaringan itu namanya broadcast ya. Broadcast itu dalam setiap jaringan pasti akan melakukan broadcast untuk ngecek apakah node-node atau misalnya host yang ada di jaringan itu masih terkoneksi ke dalam jaringan atau tidak. Itu namanya melakukan broadcast. Nah, proses broadcast ini, misal kalian broadcast itu kan istilahnya kayak mengumumkan sesuatu ya. Broadcast yang dibutuhkan untuk 2 orang dengan effort yang dibutuhkan untuk 16 juta orang, kira-kira effortnya lebih besar mana? Yang 16 juta orang, Bu. 16 juta orang ya. Kira-kira lebih memble yang cuma 2 orang apa yang 16 juta orang? 16 juta orang, Bu. 16 juta orang ya. Itu artinya gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya kita hanya butuh 2, ya udah 2 aja, nggak usah sampai menyediakan 16 juta juga gitu loh. Nah, oke lah, saya nggak pakai kelas A karena terlalu besar, saya turun ke kelas B. Ternyata di kelas B pun dia masih membutuhkan ada 65.000 per satu gangnya loh, masih terlalu besar ternyata. Oke, saya turun ke kelas C. Ternyata di kelas C pun juga masih 254, padahal tadi saya butuhnya cuma 2 orang saja. Nah, oleh karena itu diperkenalkanlah yang namanya adalah subnetting. Subnetting itu apa? Dia mengubah yang awalnya dari satu network besar seperti ini, ya, yang 16 juta orang tadi, pintu keluarnya cuma 1. Jadi kalau misalnya pas lagi ada kebakaran nih ya, atau gempa bumi, pintu keluarnya cuma 1. Yang terjadi apa? Orang akan berebut untuk keluar. Kalau di dalam jaringan itu dinamakan sebagai proses kemacetan jaringan atau kita menyebutnya sebagai network congestion biasanya. Nah, kalau udah macet itu kan berarti traffic data nggak bisa masuk tuh, nggak bisa masuk ya nggak bisa keluar. Nah, makanya ada subnetting. Kita perkecil, kita perbanyak jumlah pintu keluarnya supaya mereka nggak berebut. Nah, itu proses namanya subnetting. Ini yang kita lakukan di dalam subnetting. Gitu ya. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Konsep subnetting dulu. Jelas, Bu. Aman ya? Jelas ya? Oke. Nah, yang perlu diingat-ingat itu gini. Jadi di dalam kelas kan ada network, ada host ya. Kita kenal kalau di dalam setting IP, tak bukain ya. Salah, bukanya mau ini. Ketika kita mau setting IP, contohnya ya, ini loh yang tadi Bu Fran bilang, ketika Bu Fran nancep ke kabel, ini kan Bu Fran nancep kabel nih, dia akan muncul ini, network ini. Ketika ini saya lepas, dia akan hilang.
Nah, kalau punya saya gitu, karena saya pakai USB, bukan yang lewat langsung port RJ45. Nah, ketika kalian setting jaringan atau setting IP address, itu kan biasanya munculnya di sini ada IP address dan di sini subnet mask gitu ya. Nah, kalau misalnya saya masukkan di sini angka 192, kalau saya tap, nah dia akan otomatis masuk di kelas C, ya kan? Subnet masknya akan otomatis keluar. Dapat dari mana angka-angka itu ada perhitungannya. Nah, kalau misalnya saya masukkan angka 100 ini kelas apa? Halo? Kelas tabu. Kelas abu. Kelas A, betul. Kalau di tab, dia akan keluar subnet masknya defaultnya kelas A. Kalau misalnya saya masukkan, saya kasih contoh apa sih? Tolong kasih saya contoh. Nah, itu maksudnya. Tolong berikan contoh. Kayaknya aku nggak sarapan ya gini nih efeknya. Saya tolong. Saya tolong contoh kasih apa sih? Tolong berikan contoh ke saya. Nah, tolong berikan contoh ke saya satu IP kelas B. 129. Berapa? 129. 129. 152. Terlalu monoton. 172. Ini ya kelas B juga. Pira lagi? 168. 168 ya betul. Itu oktet yang pertama ya, lihatnya ya. Kalau saya tap, dia akan keluar subnet mask defaultnya adalah kelas B juga. Nah, gimana cara menentukan subnet mask default? Gini caranya. Nah, jadi kalau misalnya kelas kelas A tadi IP-nya dari berapa sampai berapa? 1 sampai 127. 1, 2, 7. 1, 2, 6. 127 IP-nya berapa apa tadi? Iya, lupa. Lupa ya. Kelas B tadi 128 sampai 191. 191 kelas C 192 sampai 223. 223. Kelas D dan kelas E ini biasanya tidak digunakan ya, karena digunakan untuk research biasanya. Nah, coba ya, misalnya Bu Fran masukkan, kalau kelas D kan udah 224 tuh. Coba saya masukkan di sini. 224. Bisa enggak? 224. Nah, nggak bisa kan? 224 is not a valid entry. Karena dia dipakai untuk research. Dia nggak akan bisa dipakai IP ini. Jadi gunakan kelas A sampai kelas C saja. Tuh, nah, secara default dia kan lihatnya dari oktet pertama tuh. Subnet mask defaultnya dari kelas A itu adalah network, host. Apa bedanya network dan host? Itu binernya dilihat dari angka. Jadi kalau network itu binernya 1. Kalau host itu binernya 0. 0. Makanya tadi ketika kalian masukkan kelas A itu dia posisinya 255 0.0.0 karena networknya ada di sini. Oke. Kalau kelas B itu defaultnya gini, network, host. Berarti IP subnet mask defaultnya jadi gimana? Satu lima lima 255 00. Kalau kelas C itu network, host. Berarti defaultnya 255 0. Paham ya? Dapatnya dari mana ya? Paham. Oke. Nah, ketika kita melakukan subnetting yang boleh dipinjam itu hanya yang porsinya host saja. Berarti ini yang di sini. Ini yang di sini. Nah, lainnya nggak boleh diutek-utek. Oke? Yang boleh dipinjam hanya itu saja. Yang lainnya tidak boleh diotak-atik. Nah, cara otak-atiknya seperti apa? Ada 2 macam.
Oke, ada dua macam. Yang pertama adalah berdasarkan subnetnya atau berdasarkan gangnya, atau yang kedua berdasarkan jumlah hostnya. Contoh ini, kalau berdasarkan subnet, contohnya gini, saya punya jaringan di Asia. Saya minta tolong buatkan setting IP-nya di mana saya butuh ada 5 lab di dalam kampus gitu. Setiap satu lab itu adalah satu subnet. Nah, berarti dia membaginya berdasarkan subnet. Nggak tahu isinya berapa, yang penting saya maunya ada 5 lab gitu ya. Itu berdasarkan subnet. Tapi kalau berdasarkan host misalnya gini. Saya mau bangun lab, terserah jumlah labnya berapa, tapi yang penting satu lab itu cuma boleh isinya 10 komputer tok. Nanti jumlah labnya berapa terserah kamu. Sama seperti kalau kita membagi kelompok dalam kelas gitu misalnya ya. Saya minta satu kelompok isinya 5. Udah, baru kita tahu berapa jumlah kelompoknya nanti. Gitu. Itu berdasarkan host. Paham maksudnya bedanya antara subnet dan berdasarkan host, paham? Bingung. Ulangi, Bu. Bingung, Bu. Oke, Bu, ulangi, Bu. Oke. Berdasarkan subnet dan berdasarkan host, ya. Oke, gambar biar enak. Paint. Berdasarkan subnet dan host. Jadi kan kalau misalnya kita bikin subnetting, itu ada subnet, ada host. Ya, oke. Nah, kalau berdasarkan host, saya minta satu kelompok isinya 5 orang. Kita sudah tetapkan ada 5 orang. Jadi pertanyaannya nanti akan ada berapa kelompok, kan gitu. Bodoh amat, yang penting satu kelompok saya isinya 5 orang, gitu. Itu kalau berdasarkan host. Tapi kalau berdasarkan subnet, misalnya isinya 100 orang ya, dalam kelas itu isinya 100 orang. Tolong bagi, ini tulisannya apa? Tulis apa ini? Tolong dibagi menjadi 10 kelompok. Nah, sudah saya tentukan 10 kelompok. Berarti satu kelompok berapa orang? 100 dibagi 10 kan ya? 10. 10. Kalau yang ini dari 100 orang, saya minta dibuat satu kelompok itu 5 orang. Berarti saya ketemu berapa kelompok? 20. 20 kelompok ya. Nah, paham bedanya? Yang ini kelompoknya, yang ini jumlah orang dalam kelompoknya. Kalau ini menentukan berapa divisinya, divisi dari jaringan itu, yang ini menentukan jumlah maksimal orangnya, jumlah maksimal host dalam divisi. Bingung? Ya. Tidak, Bu. Tidak. Benar. Bingung, Bu. Paham ya? Oke, Paham, ini Bu. berdasarkan subnetnya, ini berdasarkan hostnya. Ini juga rumusnya lain-lain. Kalau yang ini 2 pangkat X, oke. Yang di sini 2 pangkat Y dikurangin 2. Kenapa sih kok harus ada dikurangin 2? Karena di dalam jaringan itu pada dasarnya ada 3 jenis IP. Ada IP network yang paling atas sendiri, ada IP broadcast yang paling bawah sendiri dalam satu dalam satu subnet ya, dan IP host address yang dipasang di PC-PC kalian. Nah, IP network dan IP broadcast ini tidak boleh digunakan. Makanya ketika kita menghitung host address ini tadi ada dikurangin 2. Karena satu dipakai network, satunya dipakai broadcast. Itu IP-nya nggak akan bisa dipakai. Gitu. Sampai sini dulu paham nggak? Lumayan. Oke. Paham, Bu. Paham ya, lumayan. Nanti akan lebih ngerti ketika udah ada soalnya ya. Oke. Nah, contoh pertama gini. Bu Frans akan ajarin dulu yang versi subnet dulu ya. Sebuah jaringan punya IP address 192.16.9.0 akan dibagi menjadi 3 subnet atau 3 divisi. Tolong cek IP-nya berapa. Oke. 192.16.19.0.
dia akan diubah menjadi 3 subnet. Tolong bagian menjadi 3 divisi, satunya keuangan, marketing, sama administrasi, misalnya kayak gitu ya. Tolong settingan IP-nya dari masing-masing divisi. Nah, gitu contoh realnya seperti itu. Oke. 192 itu IP kelas C. Kelas C. Oke, kelas C tadi secara default apa? Network, 255. network house. host. Gini ya. Oke, yang boleh diutak-atik yang mana? Cuman yang House. host. Ya, oke. 192.16.19.0 yang boleh diutak-atik cuman yang belakang saja. Dia butuh ada 3 subnet. Oke, kita mulai kerjakan ya. Langkah pertama adalah menentukan subnetnya dulu. Dia butuh 3 subnet. Karena ini basisnya adalah 2 pangkat X, ya kan? Tadi kan rumusnya 2 pangkat X. Cari 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 3. Lebih boleh, kurang nggak boleh. 2 pangkat 2, Bu. 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 bisa nggak? Nggak bisa, kurang, Bu. Ya, Kurang ya. 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ya? 4. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai 4. Nah, kita masukkan ke sini. Oke. Ini kan kalau misalnya dibuat biner kan jadi gini. 255, 255, 255, 0 gini ya. Ya, Bu. Nah, oke, sip. Nah, yang boleh diutak-utak kan cuma yang belakang aja nih. Cuman yang boleh yang ini aja. Nah, kita pinjemnya dari biner ini. Coba lihat saya butuh berapa angka di sini? 2 angka ya. Yang dianggap karena dia mencari subnet adalah kita menggantinya menjadi binernya network sama dengan 1. Berarti gini, karena saya butuh 2 angka di sini, kita mulainya dari depan. 1, 2. Sisanya dikasih angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok cuma 6, Bu? Iya, karena 1 oktet isinya berapa tadi? 1 oktet isinya 8 bit. Gitu. Dari 8 bit ini yang awalnya 0000 semua, kita pinjam berapa tadi? Pinjam 2. 2 dapat dari mana? Dapat dari sini tadi. Dari menghitung berapa jumlah subnet yang dibutuhkan. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Oke, berarti IP-nya jadi berapa nih? 255, subnet masnya, sorry. 255, 255. Ini jadi berapa nih kalau di biner didesimalkan? 192. 192. Dapat dari mana 1292? Ini 128 ya. Ditambah sama ini 6. Sampai sini ngerti? Lumayan bingung ya. Oke, Bu Fran coba lagi. Misalnya ternyata saya nggak butuh 3 subnet, saya butuhnya 10 subnet. Oke, yuk. Nah, bantu. 2 pangkat X berapa yang mendekati 10? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Ah, 2 pangkat, kursornya hilang. Hilang. Nah, ini 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Ya, oke. Nah, ingat-ingat angka yang kita ambil berapa? 4 ya? 4. Oke. Kita ambil defaultnya dulu. Kan tadi 255, 255.0. Ini kalau saya binerkan kan jadi gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, kok 9? 8 ya? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan subnet pas default. Ya, Pak? Ya, Pak? Ya, Bu. Ya, Nah, Bu. sekarang kita akan ubah menjadi subnet mas sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Kita butuh berapa bit? 10. Loh, kok 10? 4. Maka kita pinjam di sini 4. Yang boleh dipinjam cuma yang mana? Yang host aja, yang angka 0 aja. Berarti di sini diganti. 1, 2, 3, 4. Sisanya tetap 0. 1, 2, 3. Paham nggak? Paham. Bisa paham, Bu. Ya, oke. Jadi berapa IP-nya? Subnet masnya? 240. 255, berapa ini? 240. 240.
Nah, subnetting tuh gitu, dari yang awalnya begini bisa jadi begitu. Paham? Paham, Bu. Ngerti ya? Bu, bentar tanya. Boleh. Yang 240 itu dari mana, Bu? 240 itu dari mana? Ayo kita hitung. Yuk, ini yang di sini berapa IP-nya? Desimalnya 128 ya. 128. Yang di sini 64. oke, di 64. sini 32. oke, yang di sini 16. 2. Ditambah 16 Bu 16, Frans, ya ampun. 16 tapi saya nulisnya 8 tapi saya ngomongnya 82, luar biasa ya. Oke. Lanjut, dihitung. 128 tambah 64. Kayaknya bukan 240 deh ya. 12 192. 192 tambah 32. Tambah 32. 4 berapa nih? 12 224. 224 ditambah nih 16. 16. Oh bener kok. 240. 240. Ah, betul. Paham nggak 240-nya dapat dari mana? Paham. Bu, Mau tanya lagi nggak? Belum? Lanjut ya. Aman? Aman. Aman. Oke, Bu Frans lanjut. Nah, tadi kan udah ketemu nih, saya butuhnya ternyata ada 3 subnet, ya, ada 3 subnet dan ketemu subnet masknya jadinya begini. Yang awalnya begini menjadi begitu, ya kan? Jadinya setelah itu kita akan mencari yang namanya proses dinamakan proses subnetting ya. Jadi yang pertama, proses subnetting itu kita cari yang dari 3 subnet tadi, ya. Dia menjadi subnet masknya jadi berapa tuh tadi? 255, 192 ya. Oke, nah selanjutnya kita mencari yang namanya wildcard. Wildcard ini adalah cara tercepat untuk mencari subnetting. Cara tercepat untuk ngerjain subnetting dan VLSM. Wildcard tuh dapatnya dari mana? Dapatnya dari subnet mask full. Subnet mask full itu artinya 255, 255. Dikurangin sama subnet masknya yang udah kita hitung. 255, 192. Ini dikurangin. Jadi berapa? 3, 6 ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Sampai sini bingung? Enggak, Bu. Enggak ya, aman. Oke. Kalau sudah ketemu wildcard seperti ini, Bu Frans kan tadi bilang, dalam satu subnet itu ada 3 jenis IP subnet. Yang paling atas itu namanya network address. Yang paling bawah itu namanya broadcast address. Yang di tengah-tengah itu adalah host address. Oke? Ini ya. Nah, caranya gimana cari masing-masing? Net address itu adalah alamat IP paling pertama. Alamat IP kita paling pertama tadi apa soalnya? Ini ya. 192, 19. 192. Oh, sorry. Berarti network address-nya adalah 192.16.19.0. Nah, cara kedua adalah kita mencari broadcast-nya dulu. Gimana cara cari broadcast-nya? Network address-nya kalian tambahkan dengan wildcard yang udah kita hitung tadi. Berapa? 0,0063. Ditambah, ketemulah broadcast. Berapa IP-nya jadinya? 192. 19, 63. Oke, di antara network dan di bawahnya, di antara network dan broadcast ketemu ada yang namanya host address. Nah, kalau networknya udah mulai dari 0 dan diakhiri 63, maka host address-nya berarti mulai start berapa? 192, 16, 9 titik, setelahnya 0, 1 sampai 192, 16, 9, sebelumnya 63 adalah 62. 62. Sampai sini paham?
Paham. Paham, Bu. Paham ya. Nah, itu baru subnet yang pertama ya. Kita butuhnya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Berarti bikin lagi lanjutannya. Lanjutannya gimana? Nah, berarti subnet yang kedua adalah start tetap sama. Network address-nya berapa? Lanjutannya dari yang ini tadi. Setelahnya 63, maka di sini kita masuk jadi 64. 64. 19.60. Sama caranya gimana? Kita harus cari broadcast address dulu dengan cara ditambah dengan Wildcard. wildcard. Wildcard-nya berapa tadi? 0, 0, 0. 0, 63. Oke, ketemulah di sini nilainya broadcast address. Jadi berapa? 92, 16, 19, apa nih? 127. 127. Berarti dari sini kita akan bisa menemukan host address-nya. Ayo, start berapa ayo? 65. 19.65 sampai 19 titik sebelum ini. 126. 126. Sudah selesaikah pekerjaannya? Belum. Belum. Kita harus cari subnet yang ketiga. Sama, network address-nya dulu. Lanjutannya dari ini. 192, 16, 19 titik. 127. 26. 12. 7. 128. Wah, 128 dong. 128. Terus ditambahin sama Wildcard. Wildcard. Wildcard-nya berapa? 63. 0, 0, 0, 63. Jadi berapa nih broadcast-nya? Jadi berapa? 191. 92, Oke. 16, 19, and then 191. 19. 191. Oke, host address-nya jadi berapa nih? 19 titik. 19. 192. 2. Ayo, 19 titik. 192. 12. 12. Habisnya 128. 129. 129 deh. Sampai 19 titik. Sebelumnya ini 190. 190. selesai. Dah, kayak gitu konsepnya subnetting. Paham nggak? Paham, Bu. Paham tapi harus nyoba. Kalau nggak nyoba kalian bingung, ya kan? Saya stop sharing dulu. Nah, karena ini udah jamnya waktunya sholat Jumat, jadi saya minta ke teman-teman untuk nyoba ya, nyoba di kertas. Kalian bikin soal sendiri dan selesaikan sendiri. Contoh, misalnya tadi Bu Fran bikin ada 192.16.19.0, saya minta jadi 3 subnet. Nah, sekarang kalian silakan berdua-dua gitu ya, berdua-dua. Silakan misalnya Salva maunya sama siapa? Sama siapa aja yang mau, Bu. Loh, sama aja. Ya, dilelang Salva sama. Dilelang nggak tuh? Berkelompok ya Bu ya? Iya, berkelompok boleh, berkelompok berdua aja, ya kan? Ibu pilihkan aja, Bu. Ya udah, misal gini, Salva sama Gina misalnya ya. Nah, Salva buatin soal buat Gina, Gina buatin soal buat Salva. Nanti yang koreksi Bu Frans. Gitu. Jadi saling memberi soal gitu ya, Bu. Saling memberi soal ya. Ditulis apa taruh di PDF tuh? Ditulis aja ya, ditulis. Pakai tangan karena saya tahu tulisan tangan kalian itu sangat indah ya. Wadaw. Sangat Iya. indah sekali. Tapi saya titip pesen ya teman-teman ya, tolong tulis, kalau nulis itu yang agak yang tidak merusak mata saya ya. Minta tolong Kalau ya. dokter Bu, Kalau sudah apa tadi? Kalau sudah selesai, kasih soal satu aja, saling kasih soal, kamu tulis di situ ya, soal dari siapa, gitu ya. Nah, nanti supaya saya bisa kasih nilai ya. Kalau udah difoto, kirimin Japri ke Bu Frans ya. baik Bu. Oke. Siap, Bu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Tahun depan offline Bu. Oh iya, tahun depan ya? Oh iya, ini pertemuan terakhir kita ya, di tahun ini. Liburnya kapan, Bu?
liburnya itu. Kabar saya. Depan. Loh, kalian besok kan udah libur. Bu, ini Oh iya. Oh iya. Selamat tugas berlibur dikumpulin hari guys. ini juga. Gimana Mbak Gina? Tugasnya dikumpulin hari ini juga, Bu. Iya, kumpulin hari ini biar daripada Gimana, Bu? kalian Gimana, Bu? ngapain Gimana? tuh. Oke, Bu. Kumpulin hari ini. Kumpulin hari Oh, ini. mohon maaf. Mohon Bisa maaf. munduran dikit ya, Bu? Pura-pura nggak denger dia ya. Oke. Sampai jam 12 malam. Dikit dong, Bu. Ya, ya wes, Soalnya dosennya kan dikit kalian, banget. ada yang tanya dikumpulin hari ini ya, Bu? Iya, oke, dikumpulin hari ini sampai jam 12 malam. Iya, wes sampai jam 12 malam. Loh, enak toh? Oh ya, sampai jam 12 Kenapa, Bu? malam kita ngerjain jam 10 malam, guys. Iya, biasa. Ya, orang kaget. Ya, nanti kan 11.01 lah baru golek konco ya. Oke, Bu. Pengalaman. Oke teman-teman, terima kasih untuk semangatnya. Saya senang kelas ini selalu rame, selalu interaktif, dan semoga materinya bermanfaat. Bu Fran sekali lagi minta maaf karena Ya, Bu. sering menghilang, sering mengghosting kalian. Ya, semoga tahun depan sudah apa namanya sudah Memberikan aktif harapan. kembali dan tidak ada kelas kosong lagi ya. Oke. Teman-teman, saya ucapkan selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Adakah yang Natalan di sini? Ada, Bu. Siapa yang Natalan? Saya pengen ikut Natalan, Bu. Oh, Saya pengen sama Niza, Bu. Bu Frans juga Natalan loh. Siapa yang mau open house? Saya Saya aja ke Saya rumah mau Ibu. kadonya aja, Bu. Oh, mau kadonya aja ya. Baiklah. Oke, Ibu open house kah? selamat merayakan Natal buat teman-teman yang merayakan Natal, dan selamat berlibur buat yang tidak Natalan ya. Kita ketemu lagi tahun depan ya teman-teman ya. Terima kasih atas libur 1 semangatnya. tahun. Sampai ketemu lagi tahun depan. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Libur 1 tahun. Libur 1 tahun. Kapan lagi Asia libur 1 tahun? DP gratis. Lagi. DP gratis 1 tahun, bayangin. Woi, nggak bayar DPP 1 tahun. Bu Frans live dulu ya. Selamat pagi. Ya, Bu. Pagi, Bu. Bu. Bikin soal, Bu. Bu. Ayo, bagi kelompok, bagi kelompok. Tidak, Nisa. Kita semua kelompok. Wih, mantap. Wes, wes.